Tapi menurut saya mungkin kita butuh waktu lama untuk menemukan seorang punya karakter seperti Joko Widodo. Dia selalu menghormati dan menghargai orang. Menurut saya ada kuasa Tuhan, ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam dirinya. Semua orang yang melakukan prejudice, memfitnah, mengadu domba, yang saya tidak bisa pikir sampai hari ini menemukan jawabannya, kenapa dia tidak membalas. Beberapa kali saya tanya sama Pak Jokowi, Pak, banyak wartawan menanyakan saya setelah Bapak selesai ini. Ya, saya balik ke Jogja, saya balik ke Solo. Saking lamanya saya mengerti mimiknya, matanya, gesturnya. Dan disitulah membuat saya bilang ke semua orang, udah, sudah selesai Jokowi. Juli kemarin kan orang singgung bahwa presiden gagal datang ke IKN, tidak berkantor. Bos, kau catat kata-kata saya ya. Oh iya, nanti kemarin menyinggung ada partai ini mau diambil, partai ini mau diambil. Hei, emang siapa sih Jokowi itu? Superman? Jadi semua isu fitnah, saya tidak bilang bohong, tapi ini fitnah yang sesat dan menyesatkan. Kalau masih saja ada orang yang bicara tentang intervensi orang lain kepada Partai Golkar, kemudian mengambil itu Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik, yaitu Ali Mukhtar Ngabalin pada saat menjadi bintang tamu di El Sinta. Beliau mengungkapkan kedekatannya dengan Presiden Jokowi serta bagaimana karakter seorang Presiden Jokowi. Bahkan ia membocorkan pertanyaan pribadinya kepada Presiden Jokowi, bahwa dirinya pernah bertanya kepada Presiden Jokowi, kemana setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Presiden menjawab akan pulang ke Solo. Ali Mukhtar juga membocorkan bahwa tak ada intervensi dari Presiden Jokowi ke Golkar. Bahkan ia mengatakan, memangnya Jokowi itu siapa? Beliau itu bukan Superman, beliau itu makhluk biasa yang punya rasa salah, lemah, dan lain-lainnya. Bagaimana perbincangannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Dengan sedekat itu dengan Pak Presiden, dan sudah cukup lama mendampingi Presiden. Kira-kira apa sih yang membuat Bang Ali sangat berkesan atau mungkin nggak pernah terlupakan? Bisa jadi ketika Bang Ali berinteraksi dengan Presiden, bisa jadi berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang-orang yang ketika bertemu dengan Bang Ali bisa mampu menyelesaikan masalah yang membuat mereka merasa alhamdulillah. Saya tidak tahu ya Mas Suryo ya, apakah kita berapa. Saya percaya bahwa Indonesia Allah takdirkan sebagai negeri patahan surga ya untuk kita ini. Jadi pasti Allah menyiapkan orang-orang hebat lagi yang akan datang. Bapak Prabowo, Mas Gibran, atau mungkin lagi akan datang 5 tahun, 10 tahun. Tapi menurut saya mungkin kita butuh waktu lama untuk menemukan seorang punya karakter seperti Joko Widodo. Saya tidak tahu kapan. Tapi menurutku beliau ini, jadi gini, kalau kita ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain, maka hargai dirimu lebih awal. Menurutku itu yang ada sama Pak Joko Widodo. Jadi saya melihat apa yang beliau lakukan, itu seperti apa yang dia ucapkan. Dan kalau 20 Oktober itu saya mungkin sekitar 7-8 tahun 4 bulan deh terakhir. Kalau sampai 20 Oktober itu ya.
dia selalu menghormati dan menghargai orang. Kita yang begitu lama, dia bisa menerima kita, ajak kita bicara sambil jalan, sambil duduk. Beberapa kali saya diajak makan, beberapa kali saya diajak berbicara dan lain. Jadi orang-orang seperti begini menurut saya, menurut pandangan pikiranku yang umur sudah melebihi 50 tahun, Mas Wiryo. Masih muda, Bang. Ya, masih muda ya, Masih insya Allah. Insya Allah. Menurut saya ada kuasa Tuhan, ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam dirinya. Ketulusannya membuat dia begitu hebat dalam menerima setiap orang. Cara pandangnya, semua orang yang melakukan prejudice, memfitnah, mengadu domba, yang saya tidak bisa pikir sampai hari ini menemukan jawabannya, kenapa dia tidak membalas? Atau kenapa dia tidak mencibir, atau itu yang saya tidak mengerti. Apakah karena memang latar belakang kulturnya sebagai anak Solo, orang Jawa yang bisa menghadapi masalah itu dengan senyum dan menjawab pertanyaan itu dengan karya-karya nyata atau enggak itu. Tapi saya mau bilang bahwa itu ialah, Mas Wiryo, itulah yang membuat kami itu. Saya dengan teman-teman kan datang ke situ banyak orang yang sampai hari ini saya masih ada di situ. Banyak kawan-kawan yang sudah mendapatkan penugasan yang baru atau kadang-kadang ada yang sudah di luar dan macam-macam. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin connect juga. Saya juga ya datang ke situ dengan penuh cita-cita besar bagaimana memberikan yang terbaik, melayani orang yang tidak bisa ketemu presiden. Mungkin pesan-pesannya dan macam-macam. Jadi itu jawaban saya untuk Mas Wiryo. Jadi ini penting ya, saya mengklarifikasi, meminta klarifikasi dari Bang Ali sebagai internal Partai Golkar, kader Partai Golkar. Karena kita tahu, Bang, kemudian di luar itu banyak spekulasi yang menjadi penyebab Pak Erlangga mundur. Selain memang tokoh-tokoh Golkar yang sudah di luar itu memberikan pandangan-pandangan ya. Tetapi ini juga kemudian ada tuduhan dikaitkan dengan masa transisi purna tugasnya Pak Jokowi. Nah, ada kaitannya dengan itu. Nah, gimana itu Bang Ali? Di Golkar baik-baik saja kan, Bang? Nggak ada masalah? Golkar baik-baik saja, dan beberapa kali saya tanya sama Pak Jokowi, Pak, banyak wartawan menanyakan saya setelah Bapak selesai ini. Ya, saya balik ke Jogja, saya balik ke Solo. Udah, waktunya kembali ke masyarakat. Akan seperti biasa, masyarakat itu yang luar biasa. Saking lamanya saya mengerti mimiknya, matanya, gesturnya. Dan disitulah membuat saya bilang ke semua orang, udah, sudah selesai Jokowi. Udah selesai tugasnya. Bahwa nanti dalam perjalanan kemudian dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, maka kemarin juga ada bicara tentang masalah One Team Press, DPA dan lain-lain. Saya jawab. Karena saya tidak mendengar dari orang lain, Mas Wiryo. Saya tanyakan langsung kepada bapaknya. Saya langsung tanya kepada Presiden Joko Widodo. Pertemuan secara resmi maupun saya ketemu di masjid atau saya ketemu di mana saja, saya selalu tanya. Makanya kalau Mas Wiryo lihat saya jawab dengan tegas di mana-mana, iya, karena saya dengar langsung dari Presiden. Juli kemarin kan orang singgung bahwa Presiden gagal datang ke IKN, tidak berkantor. Bos, kau catat kata-kata saya ya. Kata Presiden, insya Allah air listrik sudah oke, tanggal 28 beliau akan. Itu saya ngomong sejak tanggal 4, 5, 6, 7 Juli. Jadi saya bilang begitu. Makanya kalau orang-orang memberikan penilaian tentang, oh iya nanti kemarin menyinggung ada partai ini mau diambil, partai ini mau diambil. Hei, emang siapa sih Jokowi itu? Superman? Manusia dari mana? Orang biasa yang punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Bahwa dengan keterbatasan, kelebihan, kekurangan, lebih kurangnya itu kemudian beliau dibutuhkan lagi untuk membackup atau jalannya sebuah pemerintahan. Kenapa? Apa yang salah? Atau orang Golkar merasa bahwa
Lebih layak ini kalau kita bisa ajak Pak Presiden Joko Widodo untuk bisa bicara, atau Joko Widodo mengobrol tentang Golkar dan masa depan Golkar. Kenapa tidak bisa? Boleh dong. Semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Persoalannya Pak Jokowi mau atau tidak. Caranya ada, kita mesti minta atau datangi, ajak ngomong dan bicara. Jadi semua isu fitnah, saya tidak bilang bohong, tapi ini fitnah yang sesat dan menyesatkan. Kalau masih saja ada orang yang bicara tentang intervensi orang lain kepada Partai Golkar, kemudian mengambil itu Partai Golkar. Please, berhentilah, jangan banyak bikin banyak dosa. Udah, waktu kita sudah cukup untuk harus membenahi diri dan kurang-kurangi sedikit prejudice kita kepada orang lain. Itu pandangan saya, Mas. Karena ada di luar sana ada jokes yang mengatakan begini, Pak. Enggak. Sekuat-kuatnya pohon, sebesar-besarnya pohon, ketika ketemu dengan tukang kayu, jadi mebel juga katanya kan gitu. Oh iya, karena bahan bakunya itu kan Dari kayu kan. dari kayu. Dan tukang kayu itu ya karena kita punya kakek, kita punya bapak, semua orang dari sana, tukang. Dia bisa mengukur. Kalau di Buton, di Papua, ya, di Kei, itu orang tidak pakai paku. Dia pakai kayu. Dia pakai kayu, dia kasih ketemunya, kloknya. Betul. Ngerti. Jadi kalau ya tukang seperti begitu. Apalagi pohon beringin yang besar Oh, kan pasti kena. Ya ini sekedar jokes aja, Pak. Dan saya kira tidak ada hal yang harus disimpan-simpan. Artinya sudah tidak clear ya dibicarakan. bahwa Pak Jokowi tidak ada kaitannya dengan situasi yang terjadi di Golkar. Pasti. Saya boleh Mas Wiryo bawa kemana dan saya bisa pertanggungjawabkan itu. Karena saya ketemu di Golkar, saya sebagai kader Golkar, di pemerintahan saya hari-hari ada bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi saya mengerti, saya melihat, tidak pernah saya dengar dari orang lain. Saya ketemu langsung, saya bicara, jalan berdua, duduk, saya ngobrol. Jadi seperti itulah. Ya. Ya, sobat-sobat ngabarin kabar. Begitulah tadi perbincangan Ali Mukhtar dengan El Sinta. Bagaimana menurut sobat-sobat sekalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.